Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apri. Bu Kiki, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Apri. Bagaimana dengan Bapak sendiri kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik hari ini. Nah, Bu Kiki, jadi ini masalah tentang praobservasi. Nanti saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Kiki. Baik, Ya. Pak. Jadi sebagai awal kita melakukan coaching tadi, ya, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah coaching ini, ya Bu ya. Baik. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Kemudian sudah sesuai dengan alur petanya atau belum? Terus kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya? Kemudian juga coachnya itu bagaimana cara merespon pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Ya, jadi jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bu Kiki itu adalah apa yang ingin Ibu Kiki kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Iya, jadi untuk potensi yang ingin saya kembangkan ya Pak, ada Iya. 3. Yang pertama yaitu present atau kehadiran. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiganya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Iya. Jadi kemudian kompetensi yang kedua yang ingin mau saya tanyakan itu adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi. Baik, menurut saya yang ingin saya kembangkan yang spesifiknya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan aktif, seperti itu Pak. Oh ya, jadi itu ya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir ini adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami atau yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Ya, jadi yang saya inginkan nantinya adalah si coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Pak. Oh ya, begitu Bu ya. Nah, Iya. baiklah Bu, demikian dulu ya obrolan kita pada praobservasi kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Jadi Baik. silakan lanjutkan Ibu ya. Iya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novita? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana juga kabarnya Ibu Kiki? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Ibu Novita. Bolehkah saya ngobrol-ngobrol sebentar sama Ibu Novita hari ini? Boleh Bu, malah justru saya senang karena saya mau menyelesaikan permasalahan saya dan senang sekali kalau Ibu Kiki punya waktu untuk bisa mengobrol dengan saya. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Ya, itu yang saya sangat harapkan. Iya. Nah Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Novita itu sepertinya tidak bersemangat. Apakah ada yang mengganggu pikiran Ibu Novita sebelumnya? Iya sih, terima kasih sekali Ibu Kiki sudah memperhatikan saya. Iya nih Bu, ada hal yang mengganjal di hati saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya merasa pada saat saya mengajar anak-anak itu tidak tidak konsentrasi Bu dengan proses pembelajaran, seperti malas-malasan. Kemudian ada beberapa orang yang seolah-olah mau tidur. Ada apa ya Bu ya? Apa yang salah ya dari proses pembelajaran yang saya lakukan ya Bu ya? Jadi masalahnya mengenai itu ya, anak yang malas-malasan seperti itu tadi ya Bu ya? Iya. Jadi lalu kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita pada hari ini Bu? Saya berharap dengan kita mau ngobrol seperti ini, saya dapat jalan keluar atau solusi dengan permasalahan yang saya alami Bu. Iya
iya. Jadi sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu Novita rasakan saat ini, Bu. Yang saya rasakan itu proses pembelajaran itu harusnya anak-anak memperhatikan apa yang saya ajarkan, dan mereka juga kurang bersemangat, Bu, saat belajar. Seperti itu ya, Bu ya. Anak-anaknya masih kelihatan kurang bersemangat seperti Iya. itu. Iya. Jadi apa yang membuat Ibu Novita jadi kurang bersemangat? Saya tidak tahu, Bu ya. Sepertinya pada saat saya mengajar, saya lakukan sesuai dengan aturan proses pembelajaran. Misal proses pendahuluan saya melakukan persepsi, kemudian saya melakukan ice breaking. Saya melakukan proses pembelajaran pada umumnya, Bu, di dalam ruangan kelas. Tapi itu, Bu, anak-anak itu tidak bersemangat sekali pada proses belajar itu. Saya merasa apa yang salah ya, Bu? Iya. Jadi maksudnya itu anaknya itu tidak belajar atau bagaimana, Bu? Setiap di mereka belajar, mereka tetap masuk ruangan kelas, Bu. Tapi itu tadi, Bu, mereka kadang mengerjakan tugasnya asal-asalan, tidak serius, dan mungkin ada sebagian yang tidak selesai, Bu, mengerjakannya. Padahal waktunya cukup lama, dan ada beberapa juga yang main-main dan sebagainya. Padahal ini pelajaran yang cukup sulit, Bu, pada saat belajar tersebut, Bu. Jadi saya bingung, Bu, kenapa ya? Baiklah. Saya mengerti maksud Ibu Novita sekarang ya. Jadi bisakah Ibu menjelaskan bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas? Pada saat proses belajar di kelas, ya yang tadi Bu saya ajarkan. Cuman ada situasi yang menyenangkan, Bu. Misal nih, Bu, saya ajak mereka keluar nih, Bu, di dalam ruangan terus mungkin. Jadi ada proses pembelajaran saya ajak keluar. Dan pada saat belajar di luar itu, anak-anak itu agak bersemangat, Bu. Prosesnya sama, saya lakukan apresiasi, ice breaking yang sederhana dengan anak-anak, dan mereka sangat bersemangat. Dan proses pembelajaran itu malah tak terasa mereka ikut serius di sana, Bu. Ada yang salah juga barangkali, mungkin itu kali, Bu ya. Harus ada variasi barangkali, Bu ya, pada proses belajar itu ya, Bu ya. Betul. Jadi karena Ibu kan sudah melakukan ice breaking segala macam ya, menurut Ibu kan sudah bagus ya. Jadi masalahnya itu di mana ya, Bu ya? Kalau di dalam kelas ya begitu-begitulah, Bu. Anak-anak tidak serius, belajar yang pada asal-asalan, ngantuk, dan kadang-kadang kayak tertidur gitu, Bu. Tapi itu tadi, Bu, kalau di luar anak-anak tuh bersemangat. Apa mungkin saya harus melakukan proses pembelajaran yang bervariasi ya, Bu ya, agar anak-anak seperti itu dan belajar dengan serius, Bu. Betul. Baiklah, sekarang saya ingin tahu selama ini Ibu Novita itu sudah melakukan apa saja yang membuat anak murid Ibu itu menjadi bersemangat. Saya yang di luar itu bersemangat. Saya sepertinya tahu, Bu. Anak-anak itu bosan kali, Bu ya, kalau berada di dalam kelas. Harusnya saya lakukan itu ya tidak harus semua sih, Bu, tapi harus ada yang namanya item di luar kelas. Jadi mungkin dengan ruang yang luas, suasana yang berbeda, dan cara pandang mereka atas beberapa hal dengan praktek, barangkali itu, Bu ya, buat anak-anak menjadi lebih bersemangat belajar. Terus apa yang diinginkan itu nilainya bagus, Bu ya, itu barangkali, Bu ya, itu yang harus saya lakukan mungkin, Bu ya. Betul itu, Bu. Jadi apakah ini berlangsung setiap hari seperti itu, Bu? Tidak, Bu. Saya itu orangnya mut-mutan, Bu. Kalau lagi pikirannya tentang, saya sudah nyiapin bahan, saya akan seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya saya lagi kurang bersemangat, mungkin sama ya, Bu, sama anak-anak, saya monoton, Bu. Jadi anak-anaknya juga bosen kali, Bu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bu Novita ini sudah baik ya. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat anak kurang bersemangat, kan, Bu? Iya, kali karena saya ceramah terus, Bu ya. Kalau dibarengi dengan proses pembelajaran dengan menggunakan video, terus mereka dilibatkan langsung, dan mereka mungkin diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, akan menyenangkan kan, Bu ya. Iya, betul sekali seperti itu, Bu. Nah, baiklah, berarti sekarang Ibu Novita itu sudah tahu kan yang menyebabkan
dulu, masih adakah kendala lain? Itu saja sih Bu, barangkali saya sekarang mengerti Bu, berarti proses belajar itu harus bervariasi, kemudian mungkin tidak ada salahnya mereka diajak keluar, dia harus di laboratorium atau di ruangan kelas, dan mungkin ada hal-hal yang tidak monoton Bu ya. Misalnya bisa memanfaatkan sekeliling dengan proses pembelajaran, tidak harus pakai buku Bu ya. Iya sih, saya merasa Bu, saya senang nih bisa ngobrol sama Ibu Kiki karena saya sudah dapat solusi nih Bu dengan permasalahan saya. Mudah-mudahan saya tidak lagi Bu bermutan seperti kemarin-kemarin. Karena anak-anak juga sama ya Bu sama kita. Kalau kita mutan, anak-anak juga. Betul sekali. Jadi dari penjelasan Ibu Novita ini, rencana kedepannya itu apa yang mau diperbaiki Bu? Langkah saya yang pertama adalah mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Saya kan menggunakan tuh Bu, kayak diferensiasi, kemudian KSI yang nada stop, yang napas dulu. Iya betul. Teknik stop itu biar nggak bosan kali Bu, mungkin itu. Dan saya tidak akan lagi seperti kemarin yang mut-mutan, ngikutin arus saya belajar. Dan anak-anak akhirnya ikut pikiran saya Bu ya. Itu kan saya rubah Bu, insya Allah. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi adakah hal lain yang akan Ibu Novita terapkan lagi selain itu? Kayaknya itu dulu Bu, supaya proses pembelajaran berjalan. Karena kan nanti kan berimbas sama nilai mereka. Betul. Kalau mereka sudah bosen sama saya, takutnya dia nggak sekolah Bu. Iya. Tuh direpot lagi saya Bu. Mesti betul datang sekali. ke rumahnya. Iya. Bener Bu. Makasih banyak ini. Iya, Dan barangkali ini akan menjadikan nilai-nilai anak jauh lebih baik Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi siapa yang bisa membantu Ibu Novita dalam hal ini Bu? Saya sepertinya bukan, saya kan punya teman satu mata pelajaran yang sama. Iya. Saya kan bikin kelompok kecil kali Bu, bagus berdiskusi, ngobrol dengan teman saya apakah permasalahan saya itu dialami mereka. Jadi mereka juga bisa ngasih solusi dengan teman, walaupun mungkin kelasnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan cari tuh Bu trik-trik baru seperti ice breaking. Bagus itu, jadi anak atau lebih semangat. Cari KSE zaman sekarang bisa nari-nari barangkali. Betul sekali Bu. Ya Pasti seperti itu nanti Bu. Ya. akan lebih semangat lagi. Karena itu kan permasalahannya dari saya ya Bu, Iya. bukan dari anak-anak. Jadi saya akan coba tuh Bu. Jadi yang akan dilakukan yaitu diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawatnya. Iya Bu, ya. benar. Itu kan saya coba Bu. Baik. Nah, dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Ibu Novita terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid Ibu? Yang pertama, anak saya akan bersama sama murid. Mungkin gini, saya akan mengutamakan siswa. Jangan sampai apa yang sudah saya alami terus anak-anak akhir berimbas. Jadi saya akan mencari hal-hal baru yang bisa membantu saya pada saat proses belajar mengajar, seperti itu Bu. Baik. Wah, bagus sekali ya semangatnya Bu Novita. Saya yakin pasti Ibu Novita itu bisa Terima kasih menyelesaikan Bu masalah ini. Ya. atas waktunya. Iya, sama-sama Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya, semoga nanti apa yang direncanakan Ibu Novita itu semuanya berjalan dengan lancar seperti yang Ibu Novita harapkan. Terima kasih Bu Kiki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Afri. Nah, baiklah Bu Kiki, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Novi. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi atau pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Pak. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak, dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, seperti itu Pak. Ya, baiklah Bu Kiki. Jadi menurut saya sebagai observer atau pengamat, proses coaching tadi antara Ibu Kiki dengan Ibu Novi itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya
sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Kiki sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Novi sehingga Bu Novi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching kali ini ya tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Pak. Oh iya Bu. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Kemudian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Ya, jadi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.